Oke, Ya. Ken, Kesan, ada tamu siapa? Hari ini kita mau ngobrol sama siapa? Nisa. Ibu Nisa. Nisa. Ayo kita panggil Ibu Nisa. Jadi thank you Bu Nisa, akhirnya kita semua janji ya, kita seneng ya. Ini enak nggak? Akhirnya kita bisa podcast bareng Ibu Nisa. Apa psikolog paling beken. Aku ketik di apa di YouTube. Hai saya Lala. Kami butuh pendam gitu ngobrol santai aja. Iya, kami ini gak tahu apa-apa, kami gak tahu apa-apa. Put sama aja lah. Anaknya butuh pendampingan ya. Itu pendamping. Kan Bu Nisa udah tahu mereka lah gitu kan. Udah kenal Kaisang. Udah lama ya Udah. saya. Udah lama. Kaisang udah kenal lama kan sama Bu Nisa kan? Ya udah. Terus Ken juga udah kenal lama kan ya? Iya. Nah, gimana sih Bu Nisa lihat mereka lah. Kali ini Bu Nisa mungkin baru kali ini kalian lihat. Iya, baru kali ini lihat mereka tidak di setting rapi gitu. Di setting manggung gitu. Mana kali ngelihat langsung sih sebetulnya. Gimana Bu Nisa? Bangga. Bangga ya? Bangga banget. Maksudnya mereka bisa sampai di titik ini tuh sesuatu yang dulu mungkin kalau flashback ke belakang ya, itu nggak kebayang sih mereka akan di titik ini gitu. Jadi melihat mereka sekarang bisa tampil depan kamera, bisa memperkenalkan diri nggak cuma ke terapisnya aja gitu ya, atau psikolognya aja tapi bisa ke orang lain. Terus bisa karya-karya mereka didengarkan oleh banyak orang. Yang paling penting ya buat buat aku pribadi sih ini bisa melatih banget kepercayaan dirinya mereka. Jadi udah sampai di titik sih. Pucuk. Hebat. Hebat. Kasih Bu. Betul. Kata-kata satu kata-kata memang ya udah satu kata aja. Bangga ya. Bangga. Mereka berproses loh. Mereka luar biasa banget. Mereka berjuang. Iya. Berjuang. Loh. Juang. Tiga. Aku sebenarnya mau nanya pribadiku lah. Ini aku kayaknya belum sih Wah, sesi konseling yang berbeda. ya. Wih, konseling ya beda ya bukan di sini ya. Beda. Ya. Kan di luar sana banyak tuh anak-anak disleksia atau adik-adik kayak gitu ya. Banyak. Eh, dan di program ini ternyata banyak juga apa belum bisa kayak di Jogja dan Bamilaka dari kota-kota Surabaya ada lah gitu. Eh mereka tuh rasanya kayak dari sisi orang tua misalnya kayak gak percaya deh bisa nggak yang begitu gitu. Nah kalau dari sisi kacamata Bu Nisa lah ini kan sudah ada bukti ternyata bisa gitu kan. Itu dari kacamata Bu Nisa gimana? Coba kita tanya dulu Sawa. Iya ya. Pernah kebayang nggak Ken tampil nyanyi depan banyak orang dulu? Dulu pernah bayangin nggak? Bener. Pernah, yakin pengen jadi penyanyi depan banyak orang? Iya. Oh, oke, jadi kenyataan Ken sekarang. Ya. Iya, kalau Kaisen pernah nggak kebayang dulu, nyanyi pakai mic depan orang, didengerin banyak orang? Pernah tahun 2024. Pernah bayangin? Ya, di acara Purwacaraka konser. Terus pengen lagi kayak gitu. Ya. Oh, iya, jadi sebenarnya kan anak-anak ini mereka kan tidak memahami ya gitu. Artinya memang kan motivasi itu kan berkaitan dengan ketika mereka menyampaikan ide-ide mereka, bercerita gitu ya. Tapi kan mereka sebelumnya nyampaikan sih ya, mereka tahu apa yang disukai, apa yang mereka bisa. Bahkan mungkin dari kalau kita dengar tadi Kaisan sama Ken bilang, udah pernah kebayang pengen jadi penyanyi gitu ya, pengen depan mic mungkin ya. Tapi kan untuk membuat bayangan itu jadi kenyataan kan harus ada upaya-upayanya, harus ada medianya, harus ada resource-nya gitu. Jadi ya sebenarnya kalau kita nggak coba ya kita nggak tahu apakah yang dibayangkan itu tuh sesuatu yang bisa jadi nyata atau nah itu dari orang tua ya harus orang tua resource ya orang tua paling utama ya
Lalu yang kedua resource yang lain misalnya akses untuk ketemu sama profesional yang ada di bidang ini kan juga itu harus diusahakan ya. Perut harus yakin juga gitu ya, yakin juga dengan apa yang sedang diperjuangkan itu latihan sih yang pasti. Karena kan mereka ya kita tahu sendiri ya, kadang mood-nya up and down gitu ya, kadang misalnya lupa ya, di briefing lupa, fokusnya tiba-tiba ke distraksi apa gitu. Nah itu salah satu yang harus kita kita pahami dalam prosesnya gitu, bahwa mereka punya challenge-challenge itu. Jadi dalam prosesnya memang mungkin perlu lebih perlu lebih telaten ya. Harus mengerahkan semuanya lebih ya. iya, harus bicara semua. Tapi Anur ingat loh, waktu kita ngobrol live Instagram itu, jadi orang tua itu nggak bisa berhenti belajar kan, Ya betul. ya kan? Termasuk mempercayai bahwa anak-anak ini bisa, Iya, ya pasti kan? anak-anak ini kan dilahirkan pasti punya satu tujuan gitu Iya, ya, dan itu kan harus nah itu. harus dicari, harus ditemukan, bukan bukan karir yang menemukan mereka ya, gimana harus dicari, harus ditemukan. Tapi kadang kalau orang tuh suka bingung, apa ya anakku di bidang apa ya? Mana harus dieksplor, explore itu ya, harus dieksplor. Jadi memang dicoba mungkin menemui kegagalan, trial error ya. Ada yang kebetulan sekali 2 kali coba ketemu, ada yang dari kecil udah kelihatan ya, kayaknya udah kelihatan gitu. Ada yang mungkin baru kelihatannya ternyata seiring dengan berjalannya waktu di umur yang lebih besar gitu. Jadi memang harus dicoba, gak bisa kita, "Duh anak saya jadi apa nih?" Terus diam aja, terus tahu-tahu tring jadi sesuatu gitu sih. Jadi memang harus ada dukungan. Tapi mereka hebat loh. Yang itu kalau aku nanya Kesan misal, Kesan tuh rekaman yang 2 lagu tadi itu one take, one take. Wow. Kesan 2 lagu one take tuh. Ken juga gitu, Ken tuh paling sering juga one take tuh kan. Ada sih yang pengulangan-pengulangan, karena mungkin tingkat kesulitan musiknya lebih. Tapi banyak juga Ken juga one take. Iya. Dan mereka berdua ini kata-kata yang selalu bersama, "Bisa nggak?" "Bisa." Gitu. Harus ada ceritanya. Ada yang sulit nggak? Nggak ada. Ajar aja dulu ya. Iya. Nah itu sebenarnya kayaknya jadi sesuatu yang apa ya? Jadi motivasi juga tuh, ya kan? Nggak nyerah dulu. Banyak orang ngelihat tantangan udah nyerah duluan ya. Betul. Jadi kayaknya nggak, oh bisa. Iya. Kadang-kadang emang kita harus seeing is believing gitu. Iya. Terus ngelihat dulu, kadang kalau cuma ada kok, bisa kok, mana kelihatan, mana buktinya gitu ya. Gitu dengan adanya Ken dan Taisan ini semoga bisa menginspirasi semakin banyak orang tua ya untuk explore aja ya dulu ya. Memang capek sih eksplorasi itu capek ya, tapi nggak ada yang instan gitu. Apalagi kalau kita nggak explore nanti anak-anak kita gitu ya, gimana mereka? Akan semakin kesulitan nanti ke depannya gitu. Jadi explore terus gitu ya, ya jangan jangan mudah menyerah, lagunya Syekh lagunya Kenut ya itu ya? Ada ya? Iya. Jadi ya harus percaya, harus dicoba. Tuh gagal ya itu pasti ada sesuatu yang ada yang dilakukan lah. Iya. Kesan juga suka gambar kan? Yes. Ya kan suka gambar. Nah, kemarin juga gambar. Iya, apa ini Om pengennya nanti kita coba. Om kan pernah kemarin ngomong ke mamamu kan, covernya pakai gambar loh, gambar Om dari Esa. Dan gambar lagi. Kenapa nih? Makasih. Keren banget. Makasih. Aku kayak menemukan aku melihat mukjizat setiap hari jalan sama mereka. Apa tuh yang Baik kayak insight dari mana dapat insight bahwa ini kayak mukjizat gitu? ya nggak mungkin, ngomong aja susah. Ya paling gampang gitu ya. Ngomong aja susah. Dan aku coba ke mereka itu musiknya bukan musik yang gampang. Jadi sebenarnya kita yang belajar dari mereka ya gitu ya. Maksudnya kalau dibilang, "Oh, mereka belajar dari kita," gitu ya, yang tidak punya kesulitan, disleksi misalnya. Nah, kita yang setiap hari ketemu mereka tuh pasti ada aja, "Hah, bisa ini, bisa itu, hah, Iya, itu." Nah, gitu ya. Nyanyi itu mungkin kalau
Kaisang sama Ken 1 take, 2 take gitu. Mungkin kalau saya yang nyanyi 10 take, oh Kak, kesel. Gimana Ken, menurut Ken kalau Bu Nisa nyanyi gimana? Boleh. Bisa nggak Bu Nisa nyanyi? Kayak lagu Ken, terus lagi Kaisang kemarin yang baru rilis juga itu, kita kayak 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 apa ya, kayak ngingetinnya itu lebih 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 keras aja kayak ke aku gitu ya. Nah, ya hidup itu nggak mudah, tapi kita nggak boleh nyerah. Padahal itu lagu kan yang aku yang nulis ya, Iya, iya. tapi kadang-kadang suka lupa gitu sama apa, istriku juga suka ngomong gitu, padahal itu kan lagu ya gitu kan. Kayak yang Kaisang tuh kemarin aku lagi banyak tantangan tuh, terus dengerin lagunya Kaisang yang pisaunya cuma berapa detik itu tak muter berkali-kali gitu. Istriku bilang, "Ya kan lagumu ya," gitu kan, "kamu lupa tuh, hidup itu kan terus harus harus nggak mudah," kayak gitu. Terus waktu ngeliat Kaisangnya, du gitu, terus bikin musiknya Ken, ya apa, aransemen Ken gitu tau. Kalau nggak boleh apa, nggak boleh menyerah, ragu jadi Kalau yang baru enak tuh yang Disleksia, Meng. Iya, maksudnya orang mungkin ngeliatnya, wah nyanyi lagu bahasa Inggris nih ya. Maksudnya kadang kita lihat, wah diajak ngobrol bahasa Indonesia aja dia kadang bisa sih gitu ya. Tapi pas ngomong bahasa Inggris, jelas banget. Wah, itulah kehebatannya anak-anak di sini Iya, ya. mereka berjuang, Iya, jadi kita nggak bisa lihat dia kayak, oh di sini nggak bisa berarti semuanya nggak bisa ya. Kita nggak bisa lihat tuh gitu ya. Harus kita gali terus gitu ya. Belum tentu kita ini suruh nyanyi bahasa Inggris sepede dia. Langsung balelo. Apa liriknya? Nah, terakhir nih Bu Nisa, kira-kira apa yang mau Bu Nisa sampaikan buat orang tua lah ya, orang tua di buat sana ya, ya mana di rumah anak berkebutuhan khusus yang kan Pak, kalau aku lebih ke percaya diri kan dari poin awalnya itu, mereka apa nambah percaya diri. Mereka sebenarnya seperti kayak tujuan kita ya Mak ya, teman hebat ini harapannya ngasih value lah buat anak-anak itu. Mereka mereka punya ada sesuatu yang mereka banggakan karya. Habis Mama Yuli baru ntar saya kasih pesan. Aduh. Kalau pesannya. Kalau aku buat orang tua yang lain ya, ya seperti kata Nisa tadi lah, aku juga kan memulai dengan Cat itu dengan mencoba. Memang mencari potensi Ken, kalau aku kan bicaranya Ken, yang nggak mudah. Ken nggak mudah, walaupun di awal kan Eyang selalu bilangnya, "Nggak mudah di musik," tapi aku kan nggak pede ya, akunya yang nggak percaya diri gitu. Bisa nggak? Kok kayaknya agak susah ngejalanin ini gitu. Tapi ya tetap aku kemulainya segala sesuatu aku mulainya dengan belajar. Jadi apapun itu kalau pada akhirnya, eee, mungkin kata Bu Nisa ada gagalnya atau, "Aduh kayaknya bukan di sini deh potensinya," aku nggak merasa sia-sia karena aku mulainya dengan belajar. Pasti ada hal-hal yang aku pelajari dan Ken pelajari dari percobaan-percobaan yang kita lakukan. Kalau Kenneth ada nggak pesannya? Ken, pesan buat teman-teman Kenneth yang diseleksi. Apa pesannya? Disleksia Sandy Fabershal 20,2 Bagus bagus apa disleksia Sandy? Pelan-pelan. Pelan-pelan jelas. Seleksi ya, apa? Seleksi ya. Standing tall and strong, turning all my weakness into my Oke, disleksia standing tall, strong, turning all my weakness into my song, turning all my weakness into my song. into my soul. Iya, pesannya bagus ya itu. Dengar itu pesan. Bagus, bagus. Oke, berarti harus teman-teman tuh harus kuat ya. Harus diri tegak gitu ya Ken ya. Mengubah apa? Kelemahan. Ini juga kelemahan. Mengubah apa? Kelemahan. Mas jadi apa? Jadi lagu. Jadi lagu jadi karya. Iya. Keren. Pesannya itu Kaisan, pesannya apa buat teman-teman yang diseleksi? Yang lagi mencari, aku jadi apa ya nanti gedenya? Pesannya. Kalian harus semangat untuk bekerja kalian. Harus semangat. Harus- Apa lagi? Terus apa? Harus pintar. Jadi orang soleh dan sukses mempunyai uang. Harus punya itu. Iya, benar. Ngapain Benar. sih kerja ya? Dari saya mungkin ya, Iya. closing statement-nya kalau buat saya kalau buat orang tua ya, sama kayak lagunya Kenneth ya, Iya. jangan mudah menyerah gitu. Pasti ada blessing dari
dari apapun, masalah hidup, dari keberkahan juga kan pasti ada yang mau disampaikan gitu. Jadi jangan putus asa, capek boleh. Kadang-kadang orang suka membedakan antara, "Aduh saya pengen berhenti aja," sama, "Aduh saya capek," itu kan 2 hal yang Iya. beda ya. Capek boleh, tapi bukan berarti berhenti, gitu ya. Cari terus, berkoneksi saya rasa tetap terhubung ya. Tapi kalau ada buat orang tua yang, apa namanya, yang tidak punya kesempatan untuk bisa anak-anaknya punya akademik yang bagus, itu apa buat mereka supaya kan menerimanya cukup susah ya? Betul. Jadi, ya poin dari Mama Ken tadi kan tidak semua mungkin ya dari yang diseleksi itu memang targetnya adalah akademik gitu. Jadi bisa jadi memang targetnya itu adalah non akademik. Non akademik itu seperti misalnya di art, di musik, potensi yang lain misalnya masak gitu ya. Jadi memang eh ya itu kadang-kadang ekspektasi orang tua itulah yang membatasi anak-anaknya sih untuk berkarya gitu. Padahal setiap dari mereka pasti punya potensinya masing-masing gitu ya. Cuma kadang-kadang kita buat jadi beda itu nggak mau gitu ya. Nggak sekolah itu nggak mau gitu. Ya itulah kadang-kadang emang orang tuanya dulu harus harus menerima nanti anak-anak Legowo kalau betul, iya, gitu. dan itu prosesnya nggak semudah.